Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad bin R dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah metode penyusunan karikulum ilmiah dengan materi penggunaan huruf kapital dan penggunaan huruf miring. Baik, dalam penggunaan huruf kapital itu memiliki 14 aturan, di mana yang pertama itu huruf kapital digunakan sebagai penunjuk hubungan kekerabatan seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Itu menggunakan semua huruf kapital. Yang kedua yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama negara, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan. Contohnya seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau DPR, DPR juga, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lain-lain. Adapun yang selanjutnya itu huruf kapital dipakai sebagai unsur huruf pertama pada awal kalimat. Itu sangat wajib. Jadi setiap di awal kalimat itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ketikan langsung. Contohnya Lia bertanya, di manakah kota itu? Itu D-nya menggunakan huruf besar. Selanjutnya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan, kitab suci, agama, termasuk kata ganti Tuhan seperti kitab suci Al-Quran, agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua menggunakan huruf kapital. Contoh kata ganti Tuhan seperti memohon ampun kepadanya. Hanya itu sebagai kata ganti Tuhan, dan N-nya itu huruf besar. Selanjutnya itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti oleh nama, seperti Haji Agus Salim. Hanya itu, hajinya itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya huruf kapital tidak dipakai atau tidak digunakan untuk gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan jika tidak diikuti oleh nama orang. Contohnya seperti dia sudah melaksanakan haji tahun lalu. Itu tidak menggunakan besar karena tidak diikuti oleh nama orang. Dan selanjutnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur jabatan dan pangkat diikuti oleh nama orang, yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contoh seperti mantan wakil presiden B.J. Habibie atau gubernur Kalimantan Barat. Itu semua menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Jadi semua unsur-unsur yang berunsur-unsur nama orang itu menggunakan huruf kapital, seperti Rudi Hartono.
itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Nah, seperti bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia I-nya itu Indonesia itu menggunakan kapital I-nya. Suku Bugis, Bugisnya itu menggunakan kapital pada B. Dan bahasa Inggris, bahasa Inggris menggunakan huruf kapital pada huruf I Inggris. Nah, selanjutnya itu penggunaan huruf kapital digunakan dipakai sebagai huruf pertama pada nama tahun, hari raya, atau peristiwa sejarah, seperti peristiwa sejarah begitulah. Contohnya seperti hari Natal, hari Raya Idul Fitri, hari Senin gitu, atau hari sejarah, hari proklamasi kami bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu digunakan huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografis, seperti Danau Toba Selat Lombok, Danau Toba Selat Lombok, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai nama buku, judul majalah, surat kabar, dan judul karangan. Contohnya seperti surat kabar cakra, seperti judul buku si kancil dan buaya, begitulah. Dan yang terakhir itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, pangkat, dan sapaan, seperti hai, seperti nama gelar SH, SHOS, SKAP, menggunakan semua huruf kapital. Ya, saya kira itu adalah 14 aturan dalam penggunaan huruf kapital. Jadi kita masuk ke materi kedua, yaitu penggunaan huruf miring. Adapun yang pertama yaitu huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan yang termasuk dalam daftar pustaka, seperti berita itu muncul dalam surat kabar cakrawala, ataukah saya sudah membaca buku habis gelap terbitlah terang, itu. Adapun yang kedua itu huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kata dalam atau kelompok kata di dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti dia tidak diantar, tapi mengantar. Itu D-nya menggunakan huruf miring, dan mengantarnya pun juga menggunakan huruf miring. Atau juga huruf terakhir kata abad adalah D. Abadnya itu menggunakan huruf miring, kan. D-nya juga itu menggunakan huruf D itu menggunakan huruf miring. Dan selanjutnya itu huruf
miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya nama ilmiah buah manggis yaitu Garcinia mangostano. Seperti kalau bahasa asing itu menggunakan huruf miring, seperti contohnya tadi Garcia mangostano dari kata ilmiah buah manggis, atau seperti kata online juga itu menggunakan huruf miring, karena online itu termasuk dalam kata-kata asing. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah-salah kata itu katanya dari saya, kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.